Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan dan juga merenungkannya. Judul renungan pada hari ini adalah sikap hati dan sikap tubuh. Sikap hati dan sikap tubuh. Sikap tubuh sering juga kita mendengar orang mengatakan body language adalah suatu ekspresi dari orang tersebut sehingga kita bisa menilainya. Memang ada ilmu yang mempelajari tentang itu atau tentang body language, sehingga ada orang ahli di bidang ilmu tersebut dan bisa menilai lawan bicaranya. Memang ada ilmu juga yang mengajarkan kepada kita bagaimana harus bersikap kepada seorang, apalagi dalam acara resmi, menghadap pimpinan, menghadapi wawancara, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, apalagi jika kita datang ke hadapan Tuhan melalui doa, ibadah, ataupun meresponi hal-hal yang bersifat rohani. Orang lain, saudara-saudara, bisa terkecoh, tetapi Tuhan sama sekali tidak bisa dikecoh. Nabi Samuel pernah terkecoh ketika melihat anak-anak dari Isai. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, saya bacakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, kata kuncinya di sini adalah hati atau sikap hati. Saudara-saudara, di sini kita lihat betapa pentingnya sikap hati kita di hadapan Tuhan. Sikap hati kita ketika kita beribadah kepadanya. Sikap hati kita ketika kita berdoa kepadanya. Ada contoh lain di dalam Alkitab, yaitu di dalam Markus 5, maaf saudara-saudara, Markus 5 ayat yang ke-27. Markus 5 ayat yang ke-27, saya bacakan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Saudara-saudara, kita lihat di sini, murid-muridnya heran. Orang banyak berdesak-desakan, lantas saling menyentuh, itu soal biasa. Tetapi ada Tuhan Yesus menyadari bahwa ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari dalam tubuhnya. Kenapa tenaga itu bisa keluar? Mungkin saat itu banyak orang yang sakit juga di sekitar Yesus. Tetapi yang menariknya di sini hanya perempuan yang mengalami pendarahan itu yang mendapat kesembuhan atau yang mendapat mujizat. Kenapa? Ada tekad dalam hatinya, ada niat dalam hatinya, asal kujamah jubahnya. Jadi ada satu kerinduan dan kesungguhan hatinya, bagaimana dia bisa menjamah jubah Yesus. Dia yakin dia sembuh. Jadi ada iman di dalam hatinya, ada sikap hati yang mau merindukan kesembuhan. Jadi saudara-saudara, kuncinya bagaimana sikap hati kita, bagaimana sikap hati dari perempuan itu, sehingga kuasa Tuhan yang maha dahsyat keluar dari tubuhnya dan menyembuhkan orang itu. Saudara-saudara, di sini kita harus lihat bahwa kita harus mempunyai keyakinan, sikap hati
ketika kita mau datang kepada Tuhan. Kita harus mempercayai walaupun keadaannya tidak mungkin, mungkin juga sangat tidak baik, bahkan sangat tidak mungkin. Perempuan yang tadi yang kita baca ayatnya, bahwa dia sudah mendapat kesembuhan. Walaupun mungkin saat itu dia dalam keadaan, yang jelas memang dia dalam keadaan sakit, dia berjalan terseok-seok, mungkin jatuh bangun dan lain sebagainya, kemudian dia masuk berdesak-desakan dengan orang banyak, tentunya memerlukan suatu upaya yang sangat ekstra. Tetapi upaya dari yang sangat ekstra tersebut, dia mendapat kesembuhan. Itulah yang terjadi. Memang saudara-saudara, cara Tuhan bekerja di luar pikiran kita, bahkan di luar nalar kita. Yang penting sikap hati dari yang bersangkutan, mempercayai kuasa Yesus walaupun keadaannya tidak mungkin. Tuhan sedang mencari orang-orang yang serius, orang-orang yang serius dalam keadaan yang tidak mungkin, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi dia mengalami kesembuhan. Jadi saudara-saudara, kita lihat lagi bagian yang berikutnya. Ada ujian dari Tuhan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang ini juga menghadapi satu tantangan yang sangat menegangkan. Sebab ketika dia tidak mau mengingkari imannya, dia akan masuk di dapur api yang menyala-nyala, dan akibatnya mereka pasti mati secara manusia. Tetapi mereka mempunyai sikap hati yang teguh, sehingga mereka lolos dari dapur api dan mereka selamat. Jadi saudara-saudara, disinilah kita perlu merenungkan bahwa pentingnya sikap hati kita di hadapan Tuhan. Pentingnya kita serius. Sikap hati kita mungkin bisa orang lain terkecoh, tetapi bagi Tuhan sikap hati itu tidak bisa dibohongi. Bagaimana Tuhan melihat hati kita? Orang lain bisa dikecohi, orang lain bisa dibohongi, tetapi Tuhan bisa melihat hati kita, bagaimana kita sebenarnya di hadapannya. Sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami bagaimana sikap hati kita di hadapan Engkau, jika kita mau mendapat pertolongan, jika kita mau mendapat kesembuhan, jika kita mau mendapat kelepasan. Perlu ada sikap hati yang serius di hadapan Engkau dengan iman yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.